Pertin. Selamat datang di Link Space Podcast by Link Pertin. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Gary. Ketemu lagi kita. Iya, oke. Oke Pak, Ya, kali ini kita akan mengobrol tentang terbarukan energi terbarukan versi energi konvensional. konvensional. Iya. Dan mana sih yang sebenarnya lebih hemat untuk usaha? Iya, oke. Gimana nih? Ya, Apa yang mau ditanyain Mita? Pertanyaannya apa? nah kalau bicara tentang soal energi, UMKM biasanya fokus ke biaya, tapi sebenarnya selain biaya itu kayak memiliki dampak lingkungan gitu Pak. Jadi apa sih perbedaan antara energi terbarukan dan konvensional? Bedanya apa ya? Ya, jadi oke. Nah, gampangannya gini ya Mita ya. Kalau kita apa ya? Kalau kita bisa kasih gambaran gitu ya bahwa sebetulnya energi yang terbarukan itu adalah energi yang dihasilkan dari selain minyak bumi. Ya contohnya kayak sekarang nih kalau kita isi bensin kan masih pakai premium, pertalite, ya pertamax. Nah itu sebetulnya adalah energi yang konvensional. Nah konvensional itu yang lama lah, yang udah dari dulu itu aja. Nah kalau dari sisi bensin itu bisa diganti nih dengan energi terbarukan. Apa nih misalkan? Sekarang itu ada menggunakan listrik, ya kan? Nah itu ada mobil listrik, ya kan? Itu berarti energi terbarukan. Ada yang sekarang lagi dikembangin dari air, bayangin. Itu lagi masih dalam tahap pengembangan, tapi ada juga kalau yang udah jalan sekarang, yang selain listrik ya, yang ketiga itu ada ini kita pernah dengar nggak kalau apa bahan bakar dari tumbuh-tumbuhan, dari singkong, etanol namanya. Itu dia bioetanol itu kalau di solar udah ada sih campurannya solarnya. Jadi dia bio solar namanya. Kalau pernah dengar ya bio solar. Nah itu dia campuran tapi masih campuran dari apa? Dari yang konvensional sama yang terbarukan. Nah itu dari sisi apa? Dari sisi minyak, dari sisi bensin lah ya. Kita bicara untuk bensin. Nah dari yang lain juga sama sebetulnya Mita. Kalau misalkan sekarang ini kita coba untuk produksi apa lagi gitu ya, nah itu juga sama. Biasanya kita akan menghasilkan sebuah produk yang terbarukan gitu. Nah, contohnya apa sih? Ya kalau misalkan kita membakar melakukan produksi misalkan masak apa gitu ya, nah itu kita bisa menggunakan dulu apa sih menggunakan minyak tanah pernah nggak dulu. Nah, sekarang menggunakan gas misalkan. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kurang lebih kayak gitulah jawabannya ya. Gitu. Hmm. Lalu kayak, nah UMKM ini tertarik dan sering bingung dan harus mulai dari mana nih kami? Nah, semuanya kayak di skala usahanya tuh cocok dengan teknologi terbarukan. Iya. Nah, yang paling realistis untuk UMKM ya. Jadi, ada satu lagi Mita. Kalau misalkan kita nih listrik ya. Listrik itu kan tadi saya belum sempat sebutin ya. Listrik itu kan kita sekarang masih menggunakan listrik dari PLN, ya kan? Nah, sekarang itu sudah ada misalkan panel surya, tahu ya? Nah, yang di atas atap itu. Nah, jadi sebetulnya itu cocok untuk ya bisa dipakai tuh untuk para UMKM juga bisa kalau emang dia mau nyoba karena lumayan. Jadi kita investasi alat untuk panel surya tadi, mungkin sekali beli gitu ya, itu nanti kita tanpa ada bayar bulanan akan bisa pakai listrik terus. Nah, karena nanti disimpan dari panas matahari gitu. Nah, kemudian ya tadi ya, mungkin mungkin juga pakai ada solar water heater ya atau biogas. Nah, biogas ini juga penting ya, Mita. Jadi biogas itu biasanya dia dari kotoran sapi, tau ya? Pernah dengar nggak Mita?
Jadi kalau misalkan ada kotoran sapi, ada kambing semua gitu ya, eh, kalau ini dia dimasukkan dalam suatu ya jadi bubuk juga bisa, oke. Tapi kalau ini untuk gasnya itu caranya adalah dia ditempatkan dalam suatu ruangan gitu, satu tempat gitu, terus masukin semuanya kotorannya ke situ, terus nanti dia akan membentuk sebuah gas-gas gitu tuh. Nah, gas-gas itu nanti dia akan dialirkan melalui pipa-pipa itu, ya kan? Itu nanti langsung ke dapur. Itu pernah lihat nggak, Lita? Belum pernah lihat deh. Di kita ada di sini nih, ada di daerah mana ya? Cikerai itu ada. Jadi dia sudah mulai untuk melakukan biogas tadi. Nah, itu kan sebagai salah satu yang bisa kita gunakan, itu murah tuh kita. Jadi kita nggak perlu beli gas LPG lagi gitu. Bayangin aja, jadi kalau kita punya peternakan, sapi, kambing, apa, ya mungkin beberapa buat pupuk ya kan, mungkin beberapa sisanya buat gas itu juga bisa. Jadi dia tidak lagi kita menggunakan yang konvensional gitu. Itu jadi dia mengurangi apa ya? Mengurangi ini ya, mengurangi biaya lah gitu. Nah, terus juga ada lagi misalkan lampu. Nah, sekarang sudah ada lampu LED ya, itu juga itu salah satunya seperti itu. Gitulah kita kurang lebihnya ya. Nah, itu Tuh apa tuh? banyak juga ya Tom. Banyak, iya. Nah, kayak Hmm. selanjutnya tuh Hmm. apa benar bisa hemat atau cuma terlihat bagus di awal kan? Biasanya bisa menurunkan biaya operasional jangka panjang. Ya, 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 ya. Itu dia ya. Eh, ya tadi ya, makanya biaya energi itu kan lebih, memang kelihatannya kalau kita jawabannya apakah bisa menurunkan biaya operasional dalam jangka panjang? Ya memang kalau jangka panjang sih jawabannya bisa ya, iya gitu ya, jawabannya bisa. Tetapi memang tantangannya banyak kita, karena terus terang energi-energi terbarukan itu kebanyakan masih belum stabil. Ya, karena apa? Karena investasi tadi balik lagi ke yang di awal kita bahas. Butuh investasi yang tinggi kan kita. Nah, jadi ya tadi ya pada akhirnya ya contoh aja kayak kita pakai solar panel. Banyak banyak tantangannya banyak. Karena banyak yang bilang, "Oh, alatnya cepat rusak," gitu kan. Nah, itu jadi kita beli lagi. Oh, pada akhirnya sama aja ya, kita sama mendingan kita sama pakai listrik PLN aja. Nah, itu. Jadi memang ketika mengimplementasikan energi terbarukan itu butuh iterasi atau butuh uji coba. Nah, jadi ya mungkin sekarang kalau solar panelnya apa sering rusak mungkin ya, itu kan berarti kan artinya banyak ada yang salah kan. Dan nanti akan coba perbaiki lagi ya kan, habis itu nanti supaya bisa lebih tahan lama terus aja gitu kita. Jadi nanti begitu kita udah uji coba terus semakin kesini akhirnya mungkin 5 tahun 10 tahun lagi secara jangka panjang itu bisa lebih murah biaya operasionalnya gitu tuh Mita jawabannya. Jadi sekarang itu ya masih dalam tahap pengembangan masalahnya, jadi betul butuh biaya yang sangat tinggi. Jadi ya kita coba yang paling sederhana dulu lah ya, kayak tadi biogas bisa ya kan. Kemudian apalagi ya, ya listrik juga mungkin solar panel juga bisa kita coba. Atau tadi minyak apa ya jadi apa jadi dari itu jadi listrik juga boleh ya kan kita ganti gitu, itu juga bisa. Gitu sih Mita paling jawabannya. Oke, Iya, ya, eh, gimana tuh? oke sekian Udah itu aja. waktunya. Iya, nggak apa. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima Oke, kasih Bapak atas sama-sama. waktunya. Ya. Terima kasih.